Garuda Calling, pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri mengejutkan semua orang dengan keputusan gila ini. Meshal Hamzah dicoret. Inilah daftar pemain yang bakal tampil di Piala Asia U20 2025. Ada pindahan tak terduga dan kejutan luar biasa yang akan membuatmu ternganga. Heboh, Shin Tae-yong sempat incar pemain grade A dengan gaya main mirip Arjen Robben. Hamdan Hamedan ungkap rahasia, mengejutkan di balik penemuan talenta. Ini yang bisa guncang timnas Indonesia, semua mata tertuju padanya. Jangan lewatkan kisah menariknya yang penuh kejutan. Dan semoga bisa cepat dinaturalisasi. Proses seleksi asisten pelatih timnas Indonesia tuntas. Patrick Kluivert mengungkapkan nama-nama hebat yang akan bergabung. Ada Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Inilah rangkaian wawancara yang mengejutkan. Siapakah yang akan jadi asisten pelatih Garuda selanjutnya? Simak penjelasannya hingga selesai. Kabar gembira, Pratama Arhan menggebrak Liga Thailand dengan gelar pemain muda terbaik. Ini alasan kenapa bek timnas Indonesia ini layak terima penghargaan bergengsi ini. Semua mata tertuju padanya. Prestasi gila di Thai League, simak statistik ajaibnya yang bikin bangga. Dan tonton hingga selesai berita selengkapnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Garuda Calling, pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri mengejutkan semua orang dengan keputusan gila ini. Meshal Hamzah dicoret. Inilah daftar pemain yang bakal tampil di Piala Asia U20 2025. Ada pindahan tak terduga dan kejutan luar biasa yang akan membuatmu ternganga. Terungkap, pelatih legendaris timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, baru saja mengguncang dunia sepak bola dengan pengumuman skuad akhir yang akan bertarung di ajang Piala Asia U20 2025. Ada banyak kejutan dan keputusan yang benar-benar membuat semua orang terperangah. Siapa yang menyangka Arkan Kakak, bintang utama yang membawa Garuda Nusantara juara ASEAN Cup U19 2024, harus menerima kenyataan pahit dicoret dari skuad. Tapi itu belum apa-apa. Kejutan besar lainnya adalah pencoretan beberapa nama pemain yang sebelumnya diharapkan tampil di turnamen besar ini. Indra Syafri, yang tak kenal ampun dalam memilih pemain terbaik, memutuskan untuk tidak membawa Meshal Hamzah di lini belakang. Meski bek ini sempat menjadi pahlawan di ASEAN Cup U19 2024. Sebagai gantinya, sosok baru yang tak kalah mencuri perhatian, Fafa Sheva dari PSPS Pekanbaru, langsung menggantikan posisinya. Fafa yang kini dipinjamkan ke klub Thailand, siap memberikan kejutan besar dalam pertandingan mendatang. Di sektor gelandang, ada nama besar yang harus tercoret. Kaviatur Rizky, yang meskipun sempat jadi andalan di beberapa pertandingan, harus merelakan tempatnya karena sedang berfokus pada pemulihan cedera. Sebagai penggantinya, muncullah sosok yang sangat mengejutkan, Evandra Florasta, pemain muda berbakat dari Bhayangkara FC ini yang tampil luar biasa di Mandiri U20 Challenge Series 2025 berhasil merebut tempat di skuad utama Timnas U20 Indonesia setelah penampilan gemilangnya yang memukau. Namun, satu keputusan yang memecah perhatian adalah dicoretnya Arkan Kakak dari skuad. Meskipun menjadi pemain kunci saat Indonesia meraih kemenangan spektakuler di ASEAN Cup U19 2024, Indra Syafri memutuskan untuk tidak membawanya ke Piala Asia U20 2025. Sebagai gantinya,
Nama Jens Raven, pemain naturalisasi yang sudah tak asing lagi, menjadi satu-satunya wakil dari luar negeri di dalam skuad ini. Sementara itu, beberapa pemain yang baru saja disumpah, seperti Dion Marks dan Tim Guypens, juga harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kesempatan di tim, karena mereka baru bisa bergabung setelah pendaftaran ditutup pada awal Februari 2025. Kini, seluruh mata tertuju pada skuad yang sudah ditentukan, dengan berbagai wajah baru dan beberapa pemain yang siap membawa Indonesia menorehkan sejarah di panggung Asia. Berikut adalah daftar lengkap skuad akhir Timnas U20 Indonesia yang siap berjuang habis-habisan di Piala Asia U20 2025. Kiper Ikram Al-Ghifari, Semen Padang; Iwayan Artawiguna, Bali United; Fitrah Maulana Ridwan, Persib Bandung; Bek Al-Fahrezi Buffon, Borneo FC; Alexandro Felix Kamuru, Barito Putra; Favasheva, PSPS, Pekanbaru; Rizjar Nurviat, Borneo FC; Sultan Zaki, PSM Makassar; Kadek Arel, Bali United; Mufli Hidayat, PSM Makassar; M. Iqbal Gwijangge, Barito Putra; Doni Tripamungkas, Persija Jakarta; Gelandang, Tony Firmansyah, Persebaya Surabaya; Evandra Florasta, Bayangkara FC; Welber Yardim, Sao Paulo FC Brazil; Fandi Bagus, Bayangkara FC; Aditya Warman, Persija Jakarta; Striker, Jehan Palevi, Persico Kudus; Kamara Usmane, PSIM; Marcelinus Amaola, UD Logrones, Spanyol; M. Aulia Rahman, PSIS; M. Seragil, Bayangkara FC; Jens Raven, FC Dordrecht, Belanda. Dengan segala kejutan dan perubahan mengejutkan ini, Indonesia siap mengguncang Piala Asia U20 2025. Siapkah kita menyaksikan sejarah baru tercipta di bawah arahan Indras Jafri, atau akan menjadi sejarah kelam? Berikan komentarnya. Heboh! Shin Tae-yong sempat incar pemain grade A dengan gaya main mirip Arjen Robben. Hamdan Hamedan ungkap rahasia, mengejutkan di balik penemuan talenta. Ini yang bisa guncang Timnas Indonesia, semua mata tertuju padanya. Jangan lewatkan kisah menariknya yang penuh kejutan. Dan semoga bisa cepat dinaturalisasi. Wow, kabarnya dunia sepak bola Indonesia sedang diguncang dengan berita mengejutkan. Hamdan Hamedan, staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, baru saja mengungkapkan sosok pemain dengan kualitas luar biasa yang tengah menjadi incaran Shin Tae-yong. Bisa dibilang nama ini bukan hanya sekadar pemain biasa, dia adalah Miliano Jonathans, seorang bintang muda yang siap mengubah wajah Timnas Indonesia. Gaya bermainnya sangat mirip dengan legenda sepak bola dunia, Arjen Robben. Yap, kamu tidak salah dengar, pemain bertalenta ini bisa saja menjadi juru penyelamat Garuda di masa depan. Cerita luar biasa ini bermula sejak Hamdan Hamedan dilibatkan dalam persiapan Timnas U20 Indonesia untuk Piala Dunia U20 2021 yang sayangnya diundur hingga 2023. Mencari pemain berbakat untuk membela Indonesia memang bukan hal yang gampang. Namun berkat koneksinya di komunitas diaspora Indonesia, Hamdan mulai mengumpulkan berbagai data pemain keturunan yang berpotensi membela Indonesia. Salah satunya adalah Miliano Jonathans. Nama ini akhirnya diusulkan sebagai grade A, pemain yang sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda. Tak main-main, Miliano Jonathans sudah membuktikan kualitasnya dengan tampil di Eredivisie, Liga Belanda yang terkenal ketat, bersama Vitesse. Lebih mengejutkan lagi, dia sudah mendapatkan kontrak profesional yang menjadikannya salah satu kandidat utama untuk naturalisasi. Hamdan menceritakan, saat itu mereka mencari striker, dan saya bilang, ada nih striker hebat, namanya Miliano Jonathans. Gaya mainnya yang mirip Arjen Robben, winger kanan yang sering cutting inside, membuatnya sangat layak disebut pemain grade A. Shin Tae-yong langsung tertarik begitu mendengar rekomendasi ini. Bahkan, setelah mempelajari permainan Miliano selama 4 hari, Shin mengonfirmasi minatnya untuk melihat langsung pemain ini. Tidak hanya Miliano, 2 pemain lainnya,
Ivar Jenner dan Justin Hubner. Juga menjadi perhatian pelatih asal Korea Selatan ini. Tak hanya bakat luar biasa yang dimiliki Miliano, namun darah Indonesia yang mengalir dari sang ayah yang berasal dari Depok membuatnya semakin cocok untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saat ini, Miliano Jonathan sudah dipantau oleh Shin Tae-yong dan kemungkinan besar dia akan segera bergabung dengan timnas Indonesia setelah keputusan final mengenai karier internasionalnya. Sementara itu, Miliano memutuskan untuk menunggu hingga akhir musim 2024/2025 sebelum memilih destinasi kariernya selanjutnya. Akankah dia menjawab panggilan negara dan meramaikan skuad Garuda? Atau dia akan mengambil langkah lain yang tak terduga? Semua mata kini tertuju padanya, dan petualangan gemilang Miliano baru saja dimulai. Berikan dukungan kalian. Proses seleksi asisten pelatih timnas Indonesia tuntas. Patrick Kluivert mengungkapkan nama-nama hebat yang akan bergabung. Ada Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Inilah rangkaian wawancara yang mengejutkan. Siapakah yang akan jadi asisten pelatih Garuda selanjutnya? Simak penjelasannya hingga selesai. Wow, inilah kabar yang pasti bakal mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Proses seleksi asisten pelatih timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert akhirnya resmi dituntaskan dengan hasil yang mengejutkan. Setelah rangkaian wawancara intens pada 3-4 Februari 2025, Kluivert bersama asistennya yang tak kalah hebat, Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald Vandenberg berhasil memutuskan siapa saja yang bakal menjadi bagian dari tim pelatih Garuda. Puluhan pelatih lokal dipanggil untuk mengikuti seleksi ketat ini, termasuk dua sosok yang sangat dikenal di dunia sepak bola Indonesia, Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Wawancara yang diadakan PSSI ini diikuti oleh 10 pelatih lokal yang dipilih dengan hati-hati. Dan dua posisi yang sedang dicari adalah asisten pelatih serta pelatih fisik. Patrick Kluivert, dengan segala pengalaman luar biasa yang dimilikinya, berharap proses seleksi ini bisa menjadi wadah untuk transfer ilmu dan strategi dari tim pelatih internasional kepada pelatih lokal yang punya potensi besar. Semua mata kini tertuju pada pengumuman siapa yang terpilih untuk mengisi posisi strategis ini. Zulkifli Syukur, yang pernah menjadi bagian penting dalam timnas Indonesia, mengungkapkan momen setelah menjalani wawancara ini dengan penuh antusias. Sementara itu, nama Kurniawan Dwi Yulianto yang sebelumnya dikenal sebagai pelatih striker di SEA Games 2023, kini diangkat untuk melatih timnas U20 Indonesia menjelang Piala Asia U20 2025. Tentu saja Kurniawan bukanlah sosok asing di dunia pelatihan Garuda, dan meski ia kini fokus pada timnas U20, karir cemerlangnya di dunia sepak bola Indonesia sangat diakui. Sementara itu, ada kabar gembira tentang siapa saja yang sudah dipastikan mengisi posisi-posisi penting di staf pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert bakal memimpin skuad Garuda dengan dukungan dari 3 asisten pelatih, yaitu Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald Vandenberg. Posisi pelatih kiper kabarnya akan dipercayakan kepada Sjoerd Woudenberg, dan pelatih fisik kemungkinan besar bakal ditempati oleh Quentin Jacoba. Dengan para ahli ini di tim, siapa yang berani meragukan ambisi Indonesia untuk meraih sukses besar di panggung internasional? Kabar gembira, Pratama Arhan menggebrak Liga Thailand dengan gelar pemain muda terbaik. Ini alasan kenapa bek timnas Indonesia ini layak terima penghargaan bergengsi ini. Semua mata tertuju padanya. Prestasi gila di Thai League, simak statistik ajaibnya yang bikin bangga. Dan tonton hingga selesai berita selengkapnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gila. Dunia sepak bola Indonesia dan Thailand baru saja diguncang oleh prestasi luar biasa dari sang bintang muda, Pratama Arhan.
Bek sayap garang timnas Indonesia ini baru saja mencetak sejarah dengan meraih penghargaan Young Player of the Week di Thai League 1. Ya, kamu tidak salah baca. Arhan baru saja dinobatkan sebagai pemain muda terbaik minggu ini setelah tampil fenomenal saat Bangkok United menghadapi Nakhon Ratchasima Mazda FC pada pekan ke-20, Minggu, 2 Februari 2025. Dengan kemenangan dramatis 2-1, Arhan memberikan penampilan spektakuler yang membuat seluruh stadion berdecak kagum. Arhan, yang tampil sebagai starter dalam laga tersebut, benar-benar menunjukkan kualitas kelas dunia. Meski hanya bermain 63 menit, bek berusia 23 tahun ini mampu membuat 62 sentuhan bola yang luar biasa. Statistiknya, 4 crossing akurat, dan dia sukses memenangkan 4 dari 4 duel udara. Tak hanya itu, Arhan juga berhasil menciptakan satu peluang emas yang hampir saja mengubah jalannya pertandingan. Thai League tak ragu lagi memberikan penghargaan ini, mengakui dedikasi dan kualitas Arhan sebagai bek sayap yang tak kenal lelah di setiap laga. Setelah bergabung dengan Bangkok United pada Januari 2025, kontraknya akan berlangsung hingga 30 Juni 2028, dan Arhan sudah mencatatkan 4 pertandingan di Thai League dengan total 145 menit bermain. Tentu saja, pencapaian fenomenal ini semakin menambah peluang besar bagi Arhan untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Arhan siap menembus level internasional dan siap memberikan kontribusi besar bagi Garuda di kancah dunia. Siap-siap, Arhan bakal jadi pemain yang bikin bangga Indonesia. Geger, bek timnas U20 Indonesia, Mesha'al Hamzah, resmi gabung klub Thailand, menyusul Arhan dan Asnawi Mangkualam. Kenapa langkah ini bisa jadi titik balik karirnya? Kamu harus tahu. Berikan dukungan kalian dan tonton beritanya sampai selesai. Kabar bombastis datang dari dunia sepak bola Indonesia. Pemain muda yang pernah memperkuat timnas U20 Indonesia, Mesha'al Hamzah, akhirnya resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Thailand, Nakhon Pathom United FC. Yang bikin makin heboh, status transfernya adalah pinjaman, dan ini jadi langkah besar dalam perjalanan karirnya yang penuh tantangan. Mesha'al yang merupakan bek tengah berbakat dengan darah Sudan ini memang sudah dikenal sebagai pemain potensial di level timnas kelompok umur. Namun sayangnya, ia masih kesulitan merebut tempat utama di Persija Jakarta. Dengan persaingan ketat di lini belakang Macan Kemayoran, nama-nama top seperti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Hansa Muyama membuat kesempatan bermain Mesha'al terbatas. Mesha'al sebelumnya dipinjamkan ke PSBS Biak sejak putaran pertama Liga 1, tetapi sayang, perjalanan kariernya di sana tidak berjalan mulus. Ia hanya tampil 2 kali sepanjang putaran pertama, yang membuatnya harus kembali dipinjamkan ke klub lain. Dan sekarang, Nakhon Pathom United FC menjadi tempat baru bagi pemain 20 tahun ini untuk membuktikan diri. Kehadiran Mesha'al di Liga Thailand semakin meramaikan jejak para pemain timnas Indonesia yang merambah kompetisi luar negeri, menyusul kesuksesan Asnawi Mangkualam yang kini memperkuat Port FC, serta Pratama Arhan yang baru-baru ini bergabung dengan True Bangkok United. Langkah Mesha'al ini tak hanya jadi sorotan karena dia merupakan bagian dari generasi muda yang sedang berkembang pesat, tetapi juga membuka jalan bagi pemain Indonesia lainnya untuk mengukir nama di luar negeri. Setelah Arhan dan Asnawi mencuri perhatian di Thailand, kini giliran Mesha'al yang siap menunjukkan kualitasnya di Liga Thailand. Bisa jadi, langkah ini menjadi titik balik yang menentukan bagi karirnya. Berikan dukungan kalian dan berikan komentar kalian. Wah, ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng, inilah jersey tandang timnas Indonesia terbaru dari Erspo. Desain futuristik,
filosofi mendalam, dan kejutan yang bikin Garuda fans terpukau. Ternyata ada perbedaan jauh. Dibandingkan sebelumnya, ini dia 5 fakta yang wajib kamu tahu. Simak penjelasan detailnya sampai selesai. Garuda fans, siapkan diri kalian untuk terkejut dengan penampakan terbaru jersey tandang Timnas Indonesia dari Erspo yang baru saja diluncurkan. Pada Senin, 3 Februari 2025, berita seru ini langsung diumumkan lewat akun media sosial Erspo. Dan percayalah, kalian nggak bakal percaya dengan apa yang ada di depan mata. Desain jersey ini beda banget dibandingkan dengan edisi sebelumnya, dengan sentuhan modern yang makin kece dan penuh makna. Yang pertama, warna putih tetap jadi yang dominan, tapi bukan cuman itu, bro. Kini, jersey putih itu dipadukan dengan garis-garis hitam yang bikin tampilannya lebih elegan, jauh lebih minimalis, dan tentunya jauh lebih modis. Sebelumnya, warna merah yang lebih mencolok mengelilingi jersey putih. Tapi sekarang, yang terlihat adalah nuansa hitam yang menjalar mulai dari dada hingga lengan, bahkan pinggang. Hasilnya, jersey ini jadi lebih fresh dan terkesan stylish banget. Tentu saja, bukan cuma desain yang bikin heboh. Filosofi di balik jersey ini juga nggak kalah luar biasa, gengs. Konsep desainnya yang penuh makna ini merepresentasikan semangat dan kekuatan bangsa Indonesia yang diwariskan turun-temurun. Jersey ini terinspirasi oleh 3 elemen utama yang sangat ikonik: gunung, bunga edelweiss yang langka, dan Garuda yang melambangkan negara. Ketiga elemen ini dicetak dalam pola relief yang menggambarkan keindahan alam Indonesia serta keberagaman budaya yang kita miliki. Setelah jersey sebelumnya mendapat kritik pedas, Erspo bersama PSSI akhirnya memutuskan untuk merilis jersey terbaru yang lebih kece ini. Dan jangan khawatir, jersey ciamik ini bakal dipakai perdana oleh Timnas Indonesia di pertandingan melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Nggak sabar banget kan buat melihatnya di lapangan? Jersey ini bakal dijual di pasaran mulai Februari nanti, jadi pastikan kamu nggak ketinggalan ya. Dengan jersey baru ini, semangat dan kebanggaan Timnas Indonesia semakin membara. Siap-siap, karena setelah ini, siapapun yang melihat Timnas berlaga, mereka bakal terpesona oleh penampilan terbaru Garuda. Bagaimana sudah tidak sabar untuk membelinya? Berikan komentar kalian. Wow, alhamdulillah. Ini kabar sangat gembira. Komisi 10 DPR RI resmi setujui naturalisasi oleh Romeni, Dion Marks, dan tim Guy Pence. Apakah ini keputusan besar yang bisa ubah masa depan Timnas Indonesia? Kamu wajib tahu alasannya. Kenapa? Simak penjelasannya. Garuda fans, berita mengejutkan datang dari Komisi 10 DPR RI, yang akhirnya resmi memberi lampu hijau untuk proses naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia yang bakal menguatkan Timnas Indonesia. Pada Senin, 3 Februari 2025, rapat kerja yang diadakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, mengesahkan naturalisasi oleh Romeni, Dion Marks, dan tim Guy Pence. Ini bukan hanya sekadar keputusan biasa loh. Proses ini sudah melalui serangkaian diskusi dan persetujuan antara Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, perwakilan PSSI, serta anggota Komisi 10 DPR RI. Mungkin kamu penasaran siapa saja mereka. Oleh Romeni, pemain yang berkarier di Liga Inggris bersama Oxford United. Dion Marks yang kini bermain untuk NEC Nijmegen U21. Dan tim Guy Pence dari FC Emmen, merupakan pemain keturunan Indonesia yang memiliki darah Aceh, Palembang, hingga Medan. Di depan Komisi 10, Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa ketiga pemain ini memenuhi syarat undang-undang karena memiliki hubungan darah dengan Indonesia. Oleh karena itu, mereka dipandang sebagai sosok yang bisa memperkuat skuad Garuda
Apalagi timnas Indonesia sedang membutuhkan pemain-pemain berkelas untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, juga menekankan bahwa kekuatan tim saat ini, terutama lini depan, masih kurang tajam. Kehadiran Ole yang berposisi sebagai penyerang sangat dibutuhkan untuk memperkuat serangan timnas Indonesia. Begitu pula dengan Dion dan tim yang diharapkan bisa memberikan kontribusi di timnas U20. Semua pihak sepakat bahwa naturalisasi ini adalah langkah strategis yang tepat. Namun, meskipun semua anggota Komisi 10 DPR RI menyetujui proses ini, ada pesan penting yang disampaikan. Anggota dari fraksi Partai Nasdem, Eva Stefani Rataba, mengingatkan agar pemerintah dan PSSI juga fokus pada pembinaan talenta muda lokal, agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pemain naturalisasi di masa depan. Saran yang serupa juga datang dari fraksi Partai Amanat Nasional yang menekankan pentingnya membangun atlet sepak bola Indonesia yang lahir dan besar di tanah air. Akhirnya, setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengumumkan bahwa mereka sepakat untuk memberikan rekomendasi kewarganegaraan kepada Ole, Dion, dan tim. Keputusan ini akan dibawa ke sidang paripurna DPR RI pada Selasa, 4 Februari 2025 untuk disahkan. Komisi 10 pun menegaskan bahwa pemberian kewarganegaraan ini adalah bagian dari upaya strategis untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih maju dan berkualitas. Tidak hanya untuk tim nasional, tetapi juga untuk pembinaan pemain lokal. Jadi ini langkah besar untuk sepak bola Indonesia. Kita tunggu saja bagaimana kontribusi mereka ke depannya. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. Patrick Kluivert ngebet, minta Stuart Woudenberg, pelatih kiper Dewa United, bergabung ke timnas Indonesia. Ini alasan kenapa keputusan ini bikin geger dan jadi puncak perubahan besar dalam sejarah timnas. Simak penjelasan detailnya. Garuda fans, kalian nggak akan percaya dengan berita besar yang baru aja datang. Pelatih legendaris timnas Indonesia, Patrick Kluivert, baru saja melakukan permintaan yang super heboh. Kluivert yang sekarang menjadi nahkoda tim Garuda ternyata mendatangkan pelatih kiper Dewa United, Stuart Woudenberg, untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini diumumkan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, pada Senin, 3 Februari 2025, yang mengungkapkan bahwa permintaan langsung dari Kluivert ini akhirnya membawa Woudenberg masuk ke tim Merah Putih. Sebetulnya, posisi pelatih kiper di timnas Indonesia memang kosong loh. Ternyata Kluivert hanya membawa 3 asisten pelatih, yaitu Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg, tapi tak ada satupun dari mereka yang fokus ke posisi pelatih kiper. Itulah kenapa Kluivert dengan cerdiknya meminta bantuan Stuart Woudenberg, yang sudah terkenal sebagai pelatih kiper berbakat asal Belanda. Dan tahu nggak, Woudenberg pun dengan senang hati setuju untuk ikut memperkuat timnas Indonesia loh. Woudenberg yang berusia 38 tahun ini sebelumnya dikenal sebagai pelatih kiper di klub-klub besar Eropa seperti Orlando Pirates, Cape Town City, Go Ahead Eagles, dan Ajax Youth. Terlebih lagi, ia sudah bekerja sama dengan pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, di Cape Town City. Woudenberg juga sempat menjadi bagian dari staf pelatih Dewa United sejak 2023, dan kabar kepergiannya untuk bergabung ke timnas Indonesia pun langsung mengejutkan banyak pihak. Bukan hanya fans timnas yang heboh, tetapi dunia sepak bola Indonesia juga gempar. Kehadiran Woudenberg di timnas Indonesia pastinya bakal membawa angin segar di lini kiper, mengingat pengalaman luasnya dalam melatih kiper-kiper top. Timnas Indonesia kini bisa berharap lebih besar dengan kekuatan baru di sektor yang sebelumnya kosong. Jadi, siap-siap deh untuk perubahan besar yang bakal datang. Berikan komentar kalian.